warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini mari kita berdoa untuk agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Mbak Adel, hadir Bu. Mbak Zuri, Hadir. Mbak Caca, Hadir. Mas Satria. Hadir. Ada yang tidak mas hari ini? Masuk semua ya? So, Oke, baik. Nah, ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Interaksi sosial, Bu. Oke, baik, bagus. Interaksi sosial. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ciri-ciri dan syarat terjadinya interaksi sosial. Sebelum kita masuk ke inti materi, kita icebreaking terlebih dahulu ya. Kayaknya anak-anak kalian lemah, capek tak? Iya. Oke, icebreaking dulu dong, dan semangat. Berdiri semuanya. tambah capek juga. Oke, icebreakingnya ikutin Ibu ya. Jadi ini tepuk semangat. Jadi gini, tepuk semangat. Semangat gitu, oke? Oke. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, lanjut. Nah, kita kan mau pelajari ciri-ciri dan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, tujuannya apa sih kalian mau belajar ciri-ciri dan syarat? Jadi tujuannya agar kalian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi mengenai ciri-ciri dan syarat terjadinya interaksi sosial serta menerapkan nilai positif interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu menggunakan model discovery learning. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan berdiskusi dengan kelompok kalian mengenai LKPD yang Ibu akan bagikan nanti. Lanjut. Nah, ada yang masih tahu nggak apa sih interaksi sosial itu? Ada yang mau menjawab? Mas Satria katanya mau menjawab. Boleh Mas Satria. Interaksi sosial adalah ini kurang tahu Bu, lupa. Kurang tahu, ada yang mau menjawab lagi? Mbak Zuri. Hubungan timbal balik Ibu antara satu orang dengan satu orang atau satu orang dengan kelompok ataupun dengan kelompok dengan kelompok. Oke, tepuk tangan dulu tuh Mbak Zuri. Nah, ini Ibu punya sebuah gambar. Apa yang kalian dapatkan informasi dari gambar ini? Ini tuh ngapain sih anak-anak ini, ada yang tahu? Main HP. Main HP, lalu Main Free Fire. main Free Fire. Terus apa lagi? YouTubean. YouTubean. Tapi ada interaksi nggak di sini kira-kira? Ada. Ada. Kurang tahu. Kurang. Jadinya ada apa enggak? Mungkin ada kalau Oni terus ngobrol sama teman-temannya di game mungkin. Oke, baik. Lalu jika ada, apa dampaknya? Kan ini kan kumpul nih di rumah teman, lalu sibuk bermain HP sendiri-sendiri. Lalu apa sih dampaknya dengan interaksi? Yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Waduh. Oke. Dampaknya itu, nah kan sudah di rumah teman ya, terus kita sibuk bermain HP sendiri-sendiri. Jadi dampaknya itu interaksi sosial bisa terganggu karena tidak terjadi kontak sosial dan komunikasi yang menjadi syarat utama interaksi. Kan tadi kan main HP sendiri-sendiri kan, yang satu mungkin buat TikTok, satu buka Instagram, atau satunya bermain YouTube. Jadi kurang interaksi itu jadi
kurang bermakna gitu, jadinya terganggu seperti itu. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada dua. Yang pertama kontak sosial, lalu yang kedua ada komunikasi. Jadi syarat ini merupakan langkah awal untuk terjadinya interaksi, karena dengan interaksi kan kita kan punya tujuan. Misalnya Mbak Ada mau berinteraksi dengan Mbak Zuri kan punya tujuan tertentu. Nah, itu termasuk syarat terjadinya interaksi. Nah, syarat interaksi juga bisa dilakukan secara tatap muka langsung atau tidak langsung melalui media seperti telepon atau chat. Terus komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain yang direspon. Jadi ketika tidak direspon berarti interaksi itu tidak akan terjadi. Masa mau chat sama teman tapi nggak dijawab, dicuekin, nggak enak kan ya. Jadinya harus direspon seperti itu. Nah, lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri terjadinya interaksi ada 3. Yang pertama bersifat timbal balik, saling memengaruhi, dan bersifat dinamis. Bersifat timbal balik ini ada hubungannya dengan syarat tadi, kan adanya komunikasi. Jadi harus ada timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan sebagainya. Lalu saling memengaruhi. Contohnya misalnya kalian berdiskusi kelompok, lalu ada pendapat si A, si B, si C. Nah, itu menjadi suatu terjadinya interaksi yang saling mempengaruhi karena perbedaan pendapat tadi. Yang terakhir ada bersifat dinamis. Bersifat dinamis ini contohnya misalnya kita lagi bersama teman sedang bercanda, lalu tiba-tiba suasananya berubah menjadi tegang karena membahas tugas gitu misalnya kan ya. Lagi bercanda tiba-tiba bahas tugas kan bersifat dinamis atau berubah. Jadi perbedaan itu tadi apa aja? Oh, perbedaannya dari ciri dan syarat mulai. Jadi perbedaannya itu ada di contohnya. Misalnya ketika dua anak berdiskusi tentang tugas sekolah, interaksi terjadi karena mereka saling berkomunikasi yang tadi termasuk syarat terjadinya interaksi. Lalu selama berdiskusi itu ada tanggapan serta perubahan pendapat antara satu sama lain yang termasuk juga ciri. Jadi mereka ini saling berkesinambungan ya anak-anak. Antara syarat dan ciri-ciri terjadinya interaksi. Paham semuanya? Apa ada yang masih ditanyakan? Paham, Bu. Paham semuanya? Oke, baik. Nah, sudah waktunya berdiskusi. Kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, lalu mengerjakan RKPD yang akan Ibu berikan. Waktunya hanya 5 menit ya, nanti perwakilan ada yang presentasi. Oke. Jika ada yang kesulitan bisa tanya ke Ibu ya. Bisa diskusi. Ayo Satria, kamu nggak mau ngerjakan ya? Ayo Mas Satria dikerjakan. Kreatif, Bu. Satria katanya nggak mau ngerjakan, Bu. Satria kelompoknya mana? Sama kelompok. Gak ada yang mau temenan sama Satria. Kenapa? Nggak pernah mandi, Bu. Ya Bu, saya didiskriminasi, Dibully. dibully, Siapa yang bully? Pak Juri. Saya nggak pernah bully, Bu. Kita itu, Bu. Ya, Mas Satria dikerjakan Mas Satria. Kesulitan. Ya, Bu, sudah. Sudah. Oke. Saya sudah selesai Bu. Mas Satria sudah selesai. Tepuk tangan dulu nih. Mas Satria bisa membacakan hasil dari diskusinya sama Mas Yeay. Pizza. Bisa berdiri Mas Satria. Maju ke depan nggak sih, Bu? Maju ke depan boleh, maju ke depan. Semua jawaban apa Bu? Satu jawaban aja. Di Mungkin sini Mas Satria. di sini aja Bu, saya Oh, di- malu-malu. Oke, boleh. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah yang pertama, diskusikan syarat-syarat yang harus ada agar interaksi sosial terjadi. Kontak
sosial dan komunikasi. Jadi jawabannya adalah interaksi sosial terjadi apabila dua syarat utama terpenuhi, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu adalah hubungan awal antara individu yang dapat berubah hubungan langsung seperti bertatap muka, saling salam-salaman, atau tidak langsung, misalnya melalui telepon atau media sosial yang sudah tadi dicontohkan. Lalu komunikasi, arti dari komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian informasi atau pesan antara dua pihak atau lebih, baik secara verbal, yang dimaksud verbal itu seperti bicara, maupun non verbal atau gerakan tubuh, ekspresi wajah. Tanpa adanya kedua syarat ini tidak akan ada interaksi sosial karena tidak ada hubungan atau pertukaran informasi. Itu Bu jawaban nomor satu. Terima kasih untuk Pak Satria, tepuk tangan lagi. Iya Pak Satria. Gimana? Ambil di ChatGPT. Enggak, nanti saya sempat dengerin Ibu. Oh, pintar, anak yang pintar. Ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Mungkin Mbak Adela boleh. Ya, kiri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Soalnya yaitu identifikasi ciri-ciri interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, di rumah, atau masyarakat sekitar. Jadi jawaban dari kelompok kami adalah ciri-ciri interaksi sosial yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada timbal balik, adanya aksi dan reaksi antar individu yang terlibat dalam interaksi, misalnya seorang siswa bertanya kepada guru dan guru memberikan jawaban atau penjelasan sebagai reaksi. Yang kedua ada saling mempengaruhi, yaitu setiap individu dalam interaksi dapat mempengaruhi perilaku atau pendapat pihak lain, misalnya dalam diskusi kelompok satu siswa dapat mengubah pandangan teman-temannya melalui argumen yang disampaikan. Oke, tepuk tangan Mbak Adela. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi interaksi sosial yang Ibu bahas minggu lalu dan sekarang. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang materi bab interaksi sosial? Ada yang mau menyimpulkan? Juri Bu. Mbak Juri boleh. Ini tentang interaksi sosial ya Bu ya? Iya. Jadi sepemahaman saya tadi Ibu menjelaskan itu interaksi sosial adalah timbal balik antara individu atau kelompok, dan ada dua syarat utama Ibu agar terjadi interaksi sosial itu. Pertama kontak sosial dan komunikasi, karena kalau nggak ada keduanya nggak ada interaksi sosial. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Juri. Sama. Nah, karena bab materi ini sudah selesai dan mau ke bab materi selanjutnya, jadi kesimpulannya itu sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok yang menjadi dasar kehidupan sosial. Lalu ada dua syarat terjadi interaksi, yaitu kontak sosial dan komunikasi, dan ciri-cirinya adalah hubungan timbal balik antara seseorang dengan individu lain, gitu ya anak-anak. Oke, jika materi ini sudah paham, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah seru, apakah membosankan, atau bagaimana? Seru. Seru. Oke. Selain seru, apa? Menarik. Menarik. Oke. Nah, ini sudah mau selesai materinya. Jadi Ibu mau memberikan tugas terlebih dahulu. Kalian membuat jurnal kehidupan sehari-hari, maksudnya kayak misalnya yang dimaksud Ibu itu bukan jurnal seperti yang Sinta 5 atau sebagainya. Maksudnya hanya menulis kalian tuh hari ini tuh berinteraksi dengan siapa aja sih, lalu cerita kegiatan sehari-hari. Iya betul, kegiatan sehari-hari. Jadi hari ya Ibu. Iya, selama 1 minggu, minggu depan dikumpulkan ke Ibu gitu. Oke, sekian dari Ibu materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.